Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri. Saya seorang mahasiswi dari Universitas Negeri Padang dengan mengambil prodi Informasi Perpustakaan dan Kearsipan. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Bapak Profesor Ganefri PhD selaku Kepala Rektor Universitas Negeri Padang dan Bapak Dr. Junaidi Indrawadi MPD selaku Ketua Pusat Kajian Pancasila Universitas Negeri Padang, serta teman-teman yang berbahagia. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa yang pada hari ini telah memberikan rahmat dan karunia-Nya sehingga saya bisa menyampaikan pidato saya pada kesempatan kali ini dengan keadaan sehat walafiat. Hadirin yang berbahagia, pada kesempatan kali ini, izinkanlah saya untuk menyampaikan pidato tentang Gerakan Revolusi Mental atau GNRM, gagasan perubahan revolusi mental berupa perilaku atau pemikiran, cara pandang, cara pikir, dan cara kerja untuk mewujudkan Indonesia yang maju, mandiri, dan makmur. Revolusi mental sudah banyak disebut-sebut oleh Pak Jokowi, Presiden Republik Indonesia. Beliau menyebut revolusi mental setiap kali dalam pidatonya, berharap agar akan adanya perubahan yang terjadi dalam masyarakat. Perubahan baik dalam cara berpikir maupun dalam berperilaku. Sudah sangat banyak mental orang Indonesia yang sudah maju, namun ada pula yang masih terpelosok dalam jurang kegelapan, membuat bangsa Indonesia tidak dapat maju. Sebetulnya, apa yang dimaksud dengan revolusi mental? Mendengar kata revolusi sudah tidak asing lagi di telinga kita. Bahkan dalam pembelajaran sejarah pun kita sering menggunakannya, seperti halnya revolusi industri, pahlawan revolusi, dan masih banyak yang lainnya. Jadi, apa sih arti revolusi? Revolusi adalah sebuah perubahan dalam waktu yang singkat. Menurut Aristoteles, revolusi dibagi menjadi dua macam. Pertama, perubahan total dari suatu sistem ke sistem yang berbeda, dan yang kedua, modifikasi sistem yang sudah ada. Revolusi di Indonesia sudah terjadi sejak bertahun-tahun silam, dengan berbagai macam situasi dan kondisi, dalam metode, durasi, dan ideologi. Motivasi yang berbeda-beda, revolusi tersebut menghasilkan perubahan-perubahan dalam budaya, ekonomi, dan sosial budaya. Sedangkan kata mental atau mentalitas adalah sebuah cara berpikir atau konsep pemikiran manusia untuk dapat belajar dan merespons suatu hal. Mental merupakan kata lain dari pikiran, sehingga mentalitas dapat dikatakan sebagai cara berpikir tentang suatu hal. Cara seseorang berpikir ini dipengaruhi oleh pengalaman, hasil belajar, dan atau lingkungan juga dapat mempengaruhi pola pikir tersebut. Dari makna kata-kata di atas, dapat kita tarik sebuah kesimpulan bahwa pengertian revolusi mental adalah perubahan cara berpikir dalam waktu singkat untuk merespon, bertindak, dan bekerja. Revolusi mental dicetuskan oleh Insinyur Soekarno, dicetuskan saat pidato kenegaraan mengumumkan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Revolusi mental saat itu agar supaya negara Indonesia menjadi negara yang berdaulat dalam aspek politik, mandiri dalam aspek ekonomi, dan berkarakter dalam hal sesuai budaya. Tidak hanya Insinyur Soekarno, Presiden Jokowi pun mencetuskan revolusi mental atau GNRM yang dirumuskan untuk mengubah kebiasaan lama menjadi kebiasaan baru untuk mewujudkan negara Indonesia yang berdaulat dan berkarakter. Revolusi mental tidak hanya untuk negara saja, tetapi revolusi mental dalam pribadi masing-masing manusia. Manusia juga dibutuhkan. Tujuan revolusi mental adalah agar kita dapat beradaptasi dan diterima oleh seluruh penjuru negeri. Dalam lingkup sempitnya, kita dapat diterima dengan mudah di dalam masyarakat karena kita dapat beradaptasi dengan cepat. Revolusi mental membawa kita untuk dapat mengubah cara berpikir kita dimanapun kita berada. Itu suatu contoh revolusi mental dalam memandang suatu situasi dan kondisi. Revolusi mental menuntut kita untuk dapat bersikap mandiri dan dapat menyesuaikan diri di setiap keadaan. Karena
Tak semua situasi dan kondisi kita harus diatur dan diarahkan oleh orang lain. Tidak setiap kondisi membisikkan kita tentang semua hal. Terkadang, apa yang kita lakukan menjadi sebuah kesalahan karena kita tidak mengaplikasikan revolusi mental. Kita harus belajar memahami dan berpikir secara menyeluruh untuk dapat mengubah cara pandang dan cara berpikir kita supaya menjadi lebih dewasa. Waktu takkan pernah menunggu kita untuk berubah, sehingga kitalah yang harus merubah diri kita sendiri. Demikianlah pidato yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Kita pun hanya bisa berdoa dan menjaga agar keadaan pendidikan kita kembali normal seperti semula. Tetap semangat, badai ini pasti berlalu. Ayo semangat, jangan buat jarak mematahkan impian kita. Banyak yang ingin saya sampaikan, namun tak banyak yang bisa saya katakan. Saya mohon kritik dan saran jika ada salah kata dalam penyampaian pesan. Sekian dan terima kasih. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.